Hai, apa kabarmu para mahasiswa di semester awal? Apakah kamu sudah menentukan menjadi solo player atau squad player di perguruan tinggimu? Sekarang kita akan membahas mahasiswa versus organisasi. Mahasiswa adalah orang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sedangkan organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Tapi pernah tidak sih kamu kepikiran sebagai mahasiswa di semester awal langsung bergabung dan ikut ke dalam organisasi? Semisal kamu yang tampan dan berani ini ikut 5 organisasi dalam satu waktu. Tinggal kami tunggu kapan dan di mana untuk bisa kami jenguk. Sebagai mahasiswa di semester awal, apabila sudah memutuskan untuk ikut ke dalam organisasi, maka kamu perlu menyesuaikan antara waktu kuliah dan organisasi, serta menjadi bucin-bucin romantis. Kalau punya sih. Mahasiswa di perguruan tinggi tentu membutuhkan pengalaman untuk berorganisasi, meskipun terkadang tidak sesuai dengan harapan dan kenyamanan dari mahasiswanya. Tapi setidaknya kalian sudah mencobanya, maka pengalaman kalian bertambah dan level up. Jika belum level up, tetap grinding organisasi sampai puas. Belum puas. Oke, balik ke topik. Beberapa keuntungan mengikuti organisasi. Pertama, ada pengalaman organisasi yang bisa dicantumkan di CV. Kalau nggak tahu CV itu apa, itu kurikulum vitae yang biasanya digunakan untuk melamar kerja atau mungkin mendaftar di perusahaan untuk mengenal identitas dirimu. Nah, CV itu kan biasanya dibutuhin buat kamu ini punya pengalaman apa sih? Kalau nggak punya pengalaman ya jangan sampailah. Setidaknya pengalaman di kasur begitu untuk tidur, nah, kan bisa. Ya biar ndak kosong-kosong amat lah kayak hatimu juga. Yang kedua, menambah relasi. Ada yang pernah bilang kepadaku 1000 sahabat akan kalah dengan satu sahabat yang menemani di saat sulit. Tapi tidak ada yang pernah bilang kalau relasi dengan organisasi bisa dikalahkan dengan satu sahabat yang menemani di masa sulit. Soalnya saya ndak punya sahabat saat ini, jadi nggak ngerasain. Kamu mau jadi sahabatku? Nanti aku kasih tugas yang banyak deh di organisasi demi menemani masa-masa sulitku. Ketiga, menambah beban hidup. Iya, menambah beban hidup. Apakah Anda orang yang tertantang seperti Larry Lobster? Ikut kuliah, ada tugas kuliah. Ikut organisasi, ada tanggung jawab organisasi. Ikut pasangan, ada masa depan yang harus diperjuangkan. Ikut malaikat maut, pergi yang jauh sudah. Organisasi memang menambah beban, tapi perlu kamu ingat bahwa sebuah palu hanya memukul paku yang lurus dan kokoh. Sehingga jika kamu adalah orang yang berpendirian, bertanggung jawab, rajin, ramah, mandiri, bukan beban tim, bisa memimpin, multitasking, memasak, mencuci, menjemur, mengepel, menyapu, berenang, bertempur, mengangkat martabat, dan 1001 sifat dan sikap lainnya, kamu pasti menjadi paku bumi yang kokoh. Yang keempat, membuat otak dan hati berjalan seirama. Biasanya otak itu dipakai buat mikir, kalau bisa mikir sih. Terus hati dipakai buat didonorin, buat mengerti orang lain. Ya, begitu. Otak digunakan untuk berpikir sambil disupport oleh hati, supaya pilihan tersebut bisa memberikan pertimbangan yang baik. Semisal hanya otak saja yang bekerja, kamu bisa memiliki logika yang tinggi, tapi akan menjadi arogan bahkan ambisius dalam melakukan tugas, apalagi memimpin. Lalu sebaliknya, semisal hati saja yang bergerak, maka bucin everywhere. Selingkuhan bertebaran.
ter-NTR garis keras. Bukan itu yang akan terjadi. Hanya hati sebagai penggerak organisasi, maka akan ada kesulitan. Seperti kamu yang terlalu baik untuk dia, bimbang bahkan tidak bisa menentukan pilihan yang tepat untuk kedepannya. Oleh karena itu, logika dan perasaan harus berjalan seimbang agar pengambilan keputusan berdasarkan kelogisan dan perasaan sebagai supportnya, tidak seperti dirimu yang tidak bersupport. Nah, kalau tadi dibahas keuntungan berarti ada kerugian dong. Ya, tentu saja ada kerugiannya. Berikut berasal dari pengalaman sang kreator. Ya, yang mengisi suara ini. Ya, benar. Kenapa? Mau protes? Protes, komen di bawah silakan. Ya, kita balik. Jadi kalau kerugian yang pertama itu tidak siap, maka akan gegabah. Mahasiswa yang tidak mempersiapkan diri dan mentalnya untuk ikut organisasi, maka kepribadiannya dan tindakannya akan menjadi gegabah, serta akan menjadi sulit untuk diatur. Ya, contohnya sih, ya kamu. Sudah dibilang malam minggu, jangan keluar, tetap aja keluar sambil merendungkan pasangan hidup. Udah gitu lupa bawa Indomie, hujan, gak bawa payung, gak ada yang bisa dipegang sudah. Oke. Next. Tidak ada bimbingan, maka akan hancur. Mahasiswa pemula yang tidak mendapatkan bimbingan dan tidak mau dibimbing, maka dia akan menghancurkan organisasi tersebut. Organisasi adalah sebuah tim, dan di dalam tim tentu harus bekerja sama. Bahkan kalau di dalam peperangan, di dalam sejarah-sejarah orang berperang, mereka lebih condong ke arah berkelompok karena untuk mencapai tujuan bersama dan saling mensupport satu sama lain. Meskipun sekarang ada film-film seperti Solo Player Superman, wah, ya contohnya seperti Superman yang bisa berjuang sendiri. Tapi perlu diingat kalau Superman itu juga memiliki kelemahan, dan kelemahan itu terkadang bisa ditangani atau ditolong oleh orang lain, sehingga orang lain itu bisa disebut support yang dia butuhkan. Mahasiswa yang masih bandel seperti kamu dan kawan-kawanmu, jika masuk organisasi tentu dibutuhkan sikap disiplin, karena tujuanmu ikut organisasi adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Ketiga, tidak bertanggung jawab, maka menghilang. Seperti mantan-mantanmu. Cukup banyak mahasiswa yang melarikan diri setelah tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup ini. Tidak adanya tanggung jawab merupakan risiko bagi organisasi, sehingga sebagai mahasiswa yang ikut ke dalam organisasi dibutuhkan tanggung jawab lebih dan tidak boleh terlalu mementingkan diri sendiri. Bahkan jika mengikuti kuliah dan organisasi secara bersamaan, hindari untuk saling menyalahkan satu sama lain, karena Anda sendiri yang memilih keduanya dan tentu harus bertanggung jawab. Lalu yang keempat adalah sikap egois, maka akan merugikan dan memperlambat. Sikap egois di dalam organisasi tentu sangat menghambat laju organisasi untuk mencapai tujuannya. Tindakan ini mungkin bisa membuat diri kita nyaman atau mungkin diri kita itu tidak merasa terbebani. Namun orang-orang di sekitar kita akan menjadi tidak nyaman dan tentu saja mereka akan merasa dirugikan karena sikap kita. Sikap egois yang bisa ditekan di dalam diri kita, maka akan membawakan diri kita kepada sebuah berkah dan keuntungan yang tidak terduga. Cobalah untuk tidak egois dan menghadapi kenyataan bersama si doi yang sudah punya paru. Maka tentu saja akan lebih mantap lagi tantangan hidupmu. Sekian itu dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika Anda terhibur.